Setiap agama punya kisah tentang awal mula manusia, dan di balik kisah itu selalu ada sosok perempuan pertama. Ada yang menyebutnya sebagai Hawa, ada yang mengenalnya sebagai Eva, dan ada pula yang memandangnya sebagai energi semesta. Di satu tradisi, ia digambarkan sebagai ibu dari seluruh manusia. Di tradisi lain, ia dituding sebagai penyebab jatuhnya manusia dari surga. Jadi, siapa sebenarnya Hawa? Apakah ia sekadar tokoh dalam kitab suci atau cermin peran perempuan dalam perjalanan peradaban manusia? Inilah kisah perempuan pertama dalam 5 agama besar dunia. Ketika bumi masih kosong, belum ada manusia, hanya malaikat yang bertasbih dan jin yang sudah lebih dulu menempati bumi. Pada saat itulah Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan khalifah di muka bumi. Lalu terciptalah Nabi Adam, manusia pertama. Namun Adam hidup sendirian di surga. Ia beribadah, ia berjalan, ia menikmati keindahan, tapi di dalam hatinya ada rasa sepi. Allah yang maha mengetahui kebutuhan hambanya kemudian menciptakan seorang pendamping untuk Adam. Sebagian ulama mengatakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok bukan untuk merendahkan, tapi sebagai simbol kedekatan, kelembutan, dan kasih sayang. Dengan begitu, Hawa hadir bukan hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai penenang jiwa. Maka dimulailah kisah manusia. Adam dan Hawa hidup bersama di surga. Mereka saling melengkapi, saling menenangkan, dan menikmati limpahan nikmat Allah. Namun, di balik kebahagiaan itu ada ujian. Allah melarang mereka mendekati sebuah pohon tertentu. Inilah titik yang kelak menentukan jalan panjang umat manusia. Iblis yang sejak awal menolak sujud kepada Adam memendam rasa benci. Ia bersumpah akan menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Dengan tipu dayanya, iblis mendekati Adam dan Hawa. Dalam Al-Quran, tidak disebutkan bahwa Hawa semata yang tergoda seperti dalam sebagian tradisi lain. Justru diceritakan bahwa keduanya sama-sama tergoda oleh bujuk rayu iblis. Mereka memakan buah terlarang, lalu kesalahan itu menyadarkan mereka. Yang indah dalam kisah Islam adalah tidak ada narasi menyalahkan Hawa seorang diri. Adam dan Hawa sama-sama jatuh, sama-sama berdoa, dan sama-sama memohon ampun. Doa mereka diabadikan dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Allah pun menerima taubat mereka, tetapi sebagai konsekuensi, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Dari sinilah kisah umat manusia dimulai. Adam diturunkan di India, sementara Hawa di Jeddah, sebuah kota yang hingga kini dalam bahasa Arab berarti nenek perempuan. Dari situlah diyakini Hawa adalah nenek moyang pertama seluruh umat manusia. Mereka akhirnya bertemu kembali setelah lama berpisah di Padang Arafah yang berarti tempat pertemuan. Kisah ini mengajarkan bahwa kehidupan manusia memang penuh perpisahan dan pertemuan, penuh ujian dan pengampunan. Seiring berjalannya waktu, Adam dan Hawa membangun keluarga. Dari rahim Hawa lahirlah anak-anak manusia. Dalam riwayat disebutkan, Hawa melahirkan kembar demi kembar. Dari merekalah populasi manusia berkembang. Di sini kita melihat betapa besar peran Hawa. Ia bukan hanya pendamping Adam, tapi juga ibu pertama yang merasakan suka duka kehidupan manusia. Melahirkan, membesarkan anak, bahkan menyaksikan tragedi di dalam keluarganya. Ia merasakan kesedihan, tapi juga kebanggaan karena dari keturunannya lahirlah para nabi, bangsa, dan seluruh peradaban. Hawa kemudian hidup mendampingi Adam hingga akhir hayatnya.
Dalam sebagian riwayat, mereka dimakamkan berdekatan, seakan-akan Allah ingin menunjukkan bahwa kisah manusia pertama bukan hanya tentang Adam, tapi juga tentang Hawa yang selalu ada di sisinya. Dalam perspektif Islam, Hawa adalah simbol kasih sayang, ketabahan, dan peran perempuan yang agung. Ia bukan sumber dosa warisan, bukan pula penyebab jatuhnya umat manusia. Justru melalui dirinya, lahirlah generasi demi generasi hingga kita yang hidup hari ini. Hawa adalah ibu pertama. Dari rahimnya mengalir sejarah panjang umat manusia. Dan setiap kali seorang perempuan melahirkan, ia sedang melanjutkan jejak Hawa, mewarisi peran mulia sebagai penjaga kehidupan. Setelah kisah Hawa dalam Islam, mari kita melihat bagaimana tradisi kekristenan memandang sosok perempuan pertama ini. Dalam Alkitab, ia dikenal dengan nama Eva yang berasal dari bahasa Ibrani Chava yang berarti hidup atau pemberi kehidupan. Nama ini diberikan oleh Adam sendiri karena melalui dirinya lahir seluruh keturunan manusia. Dalam kitab Kejadian, kisah Eva dimulai hampir sama dengan Islam. Adam diciptakan lebih dulu, lalu Allah melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan menidurkan Adam, mengambil salah satu tulang rusuknya dan membentuk seorang perempuan darinya. Ketika Adam terbangun, ia berkata, "Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku." Eva pun hadir sebagai penolong dan pendamping yang sepadan. Adam dan Eva hidup di Taman Eden, sebuah surga dunia yang penuh kenikmatan. Mereka diperbolehkan menikmati semua buah di taman itu, kecuali satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Larangan ini menjadi titik uji ketaatan mereka. Disinilah kisah mulai berbeda dari Islam. Alkitab menceritakan bahwa ular yang ditafsirkan sebagai simbol iblis mendekati Eva. Ular itu membisikkan keraguan. Apakah benar Allah melarang kamu makan buah itu? Sebenarnya jika kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Eva pun tergoda. Ia mengambil buah itu, memakannya, lalu memberikannya kepada Adam yang juga memakannya. Seketika mata mereka terbuka. Mereka menyadari bahwa mereka telanjang, lalu bersembunyi dari hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, mereka tidak bisa bersembunyi lagi. Adam menyalahkan Eva, dan Eva menyalahkan ular. Namun keputusan Tuhan tegas. Ular dikutuk merayap seumur hidup. Adam harus bekerja keras di tanah yang penuh duri, dan Eva akan merasakan sakit dalam melahirkan. Akibat dari peristiwa ini, umat Kristen mengenal konsep dosa asal atau original sin. Kesalahan Adam dan Eva bukan sekadar milik mereka berdua, melainkan diwariskan kepada seluruh keturunan manusia. Artinya, setiap manusia lahir membawa dosa yang hanya dapat ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Inilah perbedaan mendasar dengan Islam. Jika Islam menekankan bahwa Adam dan Hawa bertaubat dan diampuni, kekristenan melihat kejatuhan ini sebagai luka yang diwariskan dan menjadi dasar teologi keselamatan. Meski demikian, Eva tetap dipandang sebagai ibu pertama umat manusia. Dari rahimnya lahirlah Cain, Habel, dan Set, lalu berkembang menjadi bangsa-bangsa. Ia bukan hanya penyebab kejatuhan, tapi juga pintu lahirnya kehidupan. Bahkan namanya sendiri, Eva, yang memberi hidup, menegaskan peran itu. Namun harus diakui, kisah Eva dalam kekristenan memberi warna tertentu pada pandangan gereja terhadap perempuan selama berabad-abad. Perempuan sering dipandang lebih rentan terhadap godaan karena Eva yang pertama kali tergoda ular. Dari sinilah muncul doktrin-doktrin yang menekankan ketaatan perempuan, meski seiring waktu tafsir ini banyak ditinjau ulang. Bagi umat Kristen masa kini, kisah Eva bukan sekadar tentang dosa pertama. Ia adalah refleksi tentang kerapuhan manusia, tentang pilihan bebas, dan tentang konsekuensi dari keputusan yang kita ambil.
Dalam tradisi Yahudi, kisah perempuan pertama jauh lebih kompleks dan penuh warna. Nama Hawa atau Chafah dalam bahasa Ibrani tetap dikenal sebagai istri Adam, ibu dari seluruh manusia. Namun ada sosok lain yang seringkali terlupakan, bahkan kontroversial, yakni Lilith. Mari kita mulai dari awal dalam teks-teks Midrash dan literatur rabbinik Yahudi. Diceritakan bahwa sebelum Hawa, ada perempuan pertama bernama Lilith. Berbeda dengan Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, Lilith diciptakan langsung dari tanah, sama seperti Adam. Itu artinya, ia merasa setara dengan Adam, bukan bawahan, bukan pelengkap. Konon, Lilith menolak tunduk pada Adam. Ketika mereka berselisih tentang siapa yang harus menguasai, Lilith berkata, "Kita sama-sama diciptakan dari tanah. Mengapa aku harus di bawahmu?" Perselisihan itu membuat Lilith meninggalkan Eden. Ia disebut-sebut lari ke Laut Merah, menjadi makhluk bebas yang liar. Tuhan kemudian menciptakan Hawa, kali ini dari tulang rusuk Adam, agar ia menjadi pasangan yang lebih sejalan. Dari sinilah muncul kisah yang kita kenal. Adam dan Hawa di Taman Eden, godaan ular, buah terlarang, dan akhirnya pengusiran dari surga. Namun, keberadaan Lilith tetap menghantui tradisi Yahudi. Dalam beberapa teks kuno, Lilith digambarkan sebagai roh jahat, bahkan ibu dari para iblis. Ia ditakuti karena dianggap mengganggu bayi yang baru lahir atau perempuan yang sedang hamil. Sebaliknya, dalam tafsir modern, Lilith dipandang sebagai simbol pemberontakan perempuan, sosok yang menolak patriarki sejak awal sejarah. Kembali ke Hawa. Dalam tradisi Yahudi, ia sama seperti dalam Kristen. Perempuan pertama, ibu dari Kain, Habel, dan Set. Ia yang pertama kali melahirkan manusia di bumi. Perannya sangat besar karena dari keturunannya lahir bangsa Israel yang disebut sebagai umat pilihan. Namun, kisah Hawa juga membawa beban. Ia digambarkan sebagai yang pertama tergoda oleh ular, lalu menjerumuskan Adam. Karena itu, dalam tafsir rabbinik kuno, Hawa sering dipandang sebagai penyebab kejatuhan manusia. Sama seperti dalam kekristenan, narasi ini memberi pengaruh besar pada pandangan masyarakat Yahudi terhadap perempuan selama berabad-abad. Tetapi menariknya, dalam tradisi Yahudi selalu ada dua sisi. Di satu sisi, Hawa adalah ibu kehidupan. Dari dirinya lahir semua keturunan manusia. Di sisi lain, Lilith hadir sebagai cermin gelap, sosok yang menolak tunduk, yang memilih kebebasan meski harus meninggalkan surga. Kisah ini membuat tradisi Yahudi unik. Ia tidak hanya mengenal satu perempuan pertama, tapi dua. Hawa simbol kehidupan, kesetiaan, dan peran ibu. Sedangkan Lilith simbol kebebasan, pemberontakan, sekaligus bayangan dari sisi gelap manusia. Hingga kini, para rabbi, sejarawan, dan pemikir Yahudi masih memperdebatkan makna kisah ini. Apakah Lilith benar-benar makhluk jahat atau sekadar gambaran alegoris tentang perempuan yang menuntut kesetaraan? Dan apakah Hawa benar-benar harus dipersalahkan atau justru ia adalah simbol kekuatan perempuan yang mampu melahirkan peradaban? Berbeda dengan tradisi agama Samawi, Hindu tidak mengenal nama Hawa atau sosok tunggal perempuan pertama. Namun, Hindu memiliki konsep yang jauh lebih filosofis, yakni Shakti. Dalam keyakinan Hindu, semesta tidak bisa ada hanya dengan kekuatan maskulin saja. Dewa tanpa Shakti hanyalah simbol tanpa daya. Shakti adalah energi kosmik feminin, sumber penghidupan dan penggerak seluruh ciptaan. Dari Shakti lahirlah keseimbangan antara penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan alam semesta. Mari kita telusuri salah satu kisah paling terkenal. Ketika Dewa Brahma menciptakan dunia, Dewa Shiva dan Dewa Wisnu menjaga keseimbangannya. Namun, tanpa kekuatan Shakti, dunia tidak akan pernah benar-benar hidup. Maka hadir sosok-sosok perempuan ilahi yang masing-masing mewujudkan energi berbeda. Salah satunya adalah Parvati, istri Dewa Shiva.
Parvati digambarkan sebagai lambang kasih sayang, kesetiaan, sekaligus kekuatan besar. Dalam cerita-cerita Purana, Parvati menjadi ibu dari Ganesha, dewa berkepala gajah yang dihormati sebagai penyingkir rintangan. Dari rahim Parvati lahir penerus kehidupan dan keberkahan bagi dunia. Selain Parvati, ada pula aspek sakti lain seperti Durga, simbol keberanian dan perlindungan, serta Kali, simbol penghancuran ego dan keangkuhan. Semua wujud ini menunjukkan bahwa perempuan dalam Hindu tidak sekadar pendamping, tapi inti dari kekuatan semesta itu sendiri. Kalau dalam Islam, Kristen dan Yahudi, perempuan pertama sering dikaitkan dengan ujian, larangan bahkan dosa. Dalam Hindu justru berbeda. Perempuan pertama hadir sebagai sumber daya. Tanpa Shakti tidak ada penciptaan. Tanpa energi feminin, maskulinitas para dewa tidak berarti apa-apa. Hingga kini umat Hindu memandang perempuan dengan penghormatan tinggi karena dalam setiap perempuan ada percikan Shakti. Ketika seorang ibu melahirkan, ia tidak hanya melanjutkan keturunan, tetapi juga menghadirkan energi kosmik yang menjaga keseimbangan dunia. Jika dalam agama Samawi kita menemukan sosok nyata bernama Hawa atau Eva, dan dalam Hindu kita mengenal Shakti sebagai energi kosmik, maka dalam Buddhisme kisahnya berbeda. Buddhisme tidak mengenal tokoh tunggal perempuan pertama. Mengapa? Karena fokus ajaran Buddha bukan pada siapa yang pertama diciptakan, melainkan pada bagaimana kehidupan berputar dalam lingkaran samsara, siklus kelahiran dan kematian. Mari kita bayangkan kisah awal semesta dalam perspektif Buddhisme. Menurut beberapa teks, ketika alam semesta mulai terbentuk, makhluk-makhluk awal hidup dalam wujud cahaya, penuh kepuasan batin. Mereka tidak mengenal jenis kelamin. Tidak ada laki-laki atau perempuan, hanya makhluk bercahaya. Namun seiring berjalannya waktu, nafsu dan keinginan muncul. Makhluk-makhluk itu mulai memakan sari bumi, lalu tubuh mereka menjadi lebih kasar hingga akhirnya terbagi menjadi dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dari sinilah bermula interaksi, ketertarikan, dan lahirnya generasi baru. Di titik inilah konsep perempuan pertama hadir, bukan sebagai individu bernama Hawa atau Eva, melainkan sebagai makhluk perempuan pertama yang lahir dari perubahan bentuk ini. Kisah ini bukan dimaksudkan untuk menyoroti siapa dia, melainkan untuk menjelaskan bahwa kehidupan manusia muncul dari proses batiniah dan keinginan, bukan dari satu figur tunggal. Dalam Buddhisme, perempuan tidak dipandang sebagai penyebab dosa atau kejatuhan, melainkan sama-sama makhluk yang terikat dalam lingkaran samsara. Mereka, seperti laki-laki, memiliki potensi yang sama untuk mencapai pencerahan. Bahkan dalam sejarah nyata, kita mengenal tokoh Mahapajapati Gotami, bibi sekaligus ibu angkat Sang Buddha yang menjadi perempuan pertama yang ditahbiskan sebagai bhikkhuni atau bhiksuni. Melalui dirinya, perempuan mendapat ruang untuk berperan dalam perjalanan spiritual, membuktikan bahwa jalan menuju nirwana terbuka bagi semua tanpa memandang gender. Maka, dalam perspektif Buddhisme, perempuan pertama bukanlah soal siapa namanya atau dari mana asalnya, melainkan simbol bahwa perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari roda kehidupan. Dari perjalanan kita tadi, kita melihat betapa beragamnya kisah tentang perempuan pertama di dunia. Dalam Islam, Hawa adalah ibu segala manusia. Dalam kekristenan, Eva menjadi awal dari dosa asal. Dalam Yahudi, kisah Hawa bahkan berdampingan dengan Lilith, sosok misterius yang memilih kebebasan, sementara Hawa menjadi ibu kehidupan. Dalam Hindu, perempuan pertama adalah Shakti, energi kosmik yang menghidupkan semesta, diwujudkan dalam Parvati, Durga, dan Kali. Dan dalam Buddhisme, perempuan pertama dipahami sebagai bagian dari roda samsara, makhluk yang sama-sama mencari pencerahan.
Dalam satu tema yang menyatukan semua kisah ini adalah perempuan adalah sumber kehidupan. Entah ia hadir sebagai ibu pertama, energi semesta, atau simbol kebebasan, peran perempuan selalu berdiri di titik awal peradaban manusia. Bagaimana menurut teman-teman doyan cerita? Apakah kisah yang disebutkan tadi benar dalam versi masing-masing agama yang kalian anut? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi ini akan semakin menarik jika kita melihat dari banyak sudut pandang. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung konten-konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.